again to my YouTube channel. Masih bersama saya Dwi Aksami di sini. Apa kabar semuanya? Untuk teman-teman yang ada dari Sabang sampai Merauke, walaupun yang nonton nggak bakal nyampe dari Sabang sampai Merauke, tapi it's okay, nggak apa-apa. Tetap jaga kesehatan, keep social and physical distancing, and stay safe for us. Nah, kali ini masih dalam rangka PJJ atau kerennya study at home. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sharing lagi mengenai salah satu materi dari Human Resources Management atau sumber daya manusia. Nah, kali ini materi yang kita bahas adalah International Human Resource Management atau sumber daya manusia internasional secara global. Pada kali ini saya menggunakan buku rujukan dari Gary Dessler yang berjudul Human Resource Management Jilid kedua. Pada video-video sebelumnya saya menggunakan buku rujukan dari Mondi. Kali ini saya menggunakan buku rujukan yang berbeda. Nah, kalau teman-teman dengar kata-kata global, pasti kan yang terbersih di pikiran teman-teman itu adalah besar, banyak, luas, atau menyeluruh. Nah, sama halnya dengan sumber daya manusia internasional global ini, apalagi di tengah-tengah ada era modern seperti ini, banyak sekali perusahaan yang telah melakukan operasi bisnisnya di luar negara asal, seperti melakukan proses produksi, distribusi, penjualan, dan masih banyak hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses bisnis yang sudah banyak dilakukan di negara lain. Nah, mampunya sebuah perusahaan untuk melakukan operasi di luar negeri memudahkan berkembangnya perusahaan tersebut. Perusahaan banyak mencari partner dan membuka lowongan pekerjaan bagi negara baru di mana menjadi tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Jaringan dan relasi dengan tempat operasi yang baru harus dimaksimalkan untuk mengurangi resiko kegagalan tersebut. Biasanya perusahaan-perusahaan yang mengembangkan bisnis di luar negeri itu kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan besar skala multinasional. Salah satu atau beberapa contoh perusahaan besar yang multinasional yang melakukan operasi di luar negara asalnya yaitu Google. Siapa sih yang nggak tahu Google pada zaman sekarang? Yang Google itu merupakan sebuah mesin atau software mesin pencari yang sangat terkenal di seluruh dunia. Google juga merupakan perusahaan multinasional asal dari Amerika Serikat yang memberikan layanan internet seperti mesin pencari, periklanan, komputasi web, dan perangkat lunak yang berhasil mengoperasikannya di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Nah, salah satu lagi perusahaan yang kita kenal yaitu perusahaan Unilever. Nah, perusahaan Unilever Indonesia merupakan anak dari perusahaan Unilever. Unilever Indonesia merupakan perusahaan multinasional dengan banyak kantor di cabang penjuru dunia. Hampir seluruh produk-produk rumah tangga dan produk kecantikan yang diproduksi oleh perusahaan Unilever ini, sehingga perusahaan ini sangat dikenal oleh masyarakat. Nah, pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Setiap negara pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga manajemen sumber daya manusia global harus mampu mengimbangi karakteristik yang berbeda-beda tersebut. Selanjutnya, tantangan terbesar dalam beroperasinya SDM secara global ini yaitu mungkin adalah mengadaptasikan diri dengan budaya-budaya yang bermacam-macam bentuknya. Bahkan dalam lingkup sumber daya manusia, hal ini sudah cukup kompleks dibahas dan sudah sangat-sangat diperhitungkan. Sebagai manajer sumber daya manusia untuk organisasi yang beroperasi pada tingkat global, tantangan ini sangat dirasakan untuk dapat mengadaptasikan kebijakan-kebijakan mengenai sumber daya manusia dengan perbedaan-perbedaan yang harus ditaklukan.
Perbedaan yang muncul antara lain bisa dilihat dari sisi kebudayaan, sistem ekonomi, bahkan dari sisi hukum dan legalitas. Sebagai contoh, di sini ada negara Meksiko yang biasanya para pegawai tidak memiliki hubungan akrab dengan atasan mereka. Hubungan yang ada hanya semata-mata hubungan formal antara atasan dan bawahan. Nah, ada lagi nih negara Jerman, di mana negara Jerman di sini para pegawai tidak boleh datang terlambat beberapa menit pun juga. Sebenarnya di mana-mana juga orang kerja atau karyawan itu tidak boleh telat, tapi kalau di Jerman ini selain tidak boleh telat, kita juga harus menyapa karyawan-karyawan senior lengkap dengan nama dan titel mereka. Jadi kalau ada karyawan yang punya titelnya panjang, jadi kita harus juga nyebut nama dan titel panjangnya itu juga. Berat juga ya kalau menyapa karyawan di kantor yang lebih senior. Nah, kalau di negara Asia, negara yang dapat kita jadikan contoh sebagai negara yang tertib akan kedisiplinan atau tepat waktu yaitu negara Jepang. Kalau di Indonesia masih belum, karena masih banyak sekali, dan ini merupakan kekurangan dari SDM di Indonesia. Bahkan kita pun juga pasti pernah melakukan atau merasakan telat datang kerja atau ngaret-ngaret gitu kan di Indonesia, karena kita ngerasa ini tuh udah terbiasa. Kata banyak juga yang melakukan seperti itu, jadi kita udah kebiasaan jadi kayak gitu. Terus selanjutnya perbedaan dalam sistem ekonomi yang sebenarnya berimbas pada perbedaan kebijakan sumber daya manusia. Sebagai contohnya itu ada perbedaan dalam biaya kompensasi pegawai per jamnya yang bervariasi mulai dari $2,38 di Meksiko hingga $5 di Jerman. Nah, kemudian juga dari sisi hukum dan aspek legalitas lainnya, jika di Jerman, beberapa negara lainnya ada peraturan yang disebut yaitu peraturan kode termination yang memberi hak pada pegawai untuk memilih perwakilan mereka untuk menyuarakan pendapat mereka saat organisasi akan menetapkan kebijakan. Sementara itu di Amerika Serikat biasanya hal-hal seperti penentuan upah ditetapkan oleh organisasi. Nah, organisasi yang disebutkan di sini itu adalah organisasi seperti serikat pekerja. Jadi antara perusahaan dan serikat pekerja melakukan negosiasi dan berdiskusi untuk menentukan upah yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Dan sekarang kita bahas mengenai bagaimanakah cara mengimplementasikan sistem sumber daya manusia internasional atau sumber daya manusia secara global ini dalam menyikapi sekian banyaknya perbedaan di berbagai negara. Pertanyaannya adalah, apakah sebaiknya organisasi menetapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang terstandarisasi di kebanyakan, atau justru seluruh fasilitas yang dimiliki organisasi di berbagai belahan dunia? Pada kenyataannya, yang harus menjadi faktor atau menjadi fokus utamanya adalah menetapkan sistem yang bisa diterima oleh pegawai yang ada di berbagai belahan dunia, atau sistem yang bisa dikembangkan dan diimplementasikan dengan lebih efektif oleh organisasi, dan hal ini sangat-sangat butuh praktik langsung agar sistem manajemen yang demikian bisa ditemukan. Dalam buku Dassler yang saya gunakan ini disebutkan ada 3 poin karakteristik terbaik yang hendaknya dilakukan oleh organisasi, mencakup antara lain yaitu yang pertama, organisasi atau perusahaan harus ingat bahwa sistem global lebih disetujui pada organisasi yang benar-benar global. Maksudnya adalah organisasi yang besar dan benar-benar menganggap dirinya sebagai unit yang bekerja dalam lingkup perspektif global atau menyeluruh. Untuk itu, manajemen akan lebih mudah menyetujui pandangan global dalam menetapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang secara global dan internasional tersebut. Lanjutnya yang kedua, karena manajer SDM selalu mencari cara untuk melakukan standarisasi berbagai aktivitas manajemen SDM seperti rekrutmen, seleksi, dan sebagainya macam lainnya, maka
Terkadang akan ada penolakan dari manajer lokal dengan alasan suatu sistem tidak akan bisa diaplikasikan di daerahnya. Namun, demikian hal yang dipaparkan manajer lokal tidak akan selalu benar. Untuk itu, penting untuk benar-benar menginvestigasikan halangan apa yang muncul dalam mengimplementasikan sistem baru. Apakah budaya lokal atau perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, yang ketiga, bekerja dalam konteks budaya organisasi yang kuat. Organisasi dengan dipandang memiliki budaya yang kuat akan lebih melakukan standarisasi di mana saja dan tentu akan lebih mudah dalam menyampaikan nilai-nilai yang dianut organisasi kepada semua pegawainya. Selain 3 macam prati-prati yang sudah saya jelaskan tadi, para peneliti juga menemukan bahwa organisasi juga hendaknya melakukan prati-prati semacam membentuk jaringan global yang kokoh dan membentuk tim global yang bisa saling membantu dalam mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dalam menetapkan sistem staffing, organisasi tidak terlepas dari nilai-nilai yang dianutnya. Nah, nilai-nilai dominan yang dianut oleh organisasi perihal staffing bisa diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada etnosentrik. Di mana etnosentrik ini merupakan pemikiran yang mengatakan bahwa sikap, gaya manajemen, ilmu, kriteria evaluasi maupun manajer dari negara asal organisasi akan lebih baik dibandingkan dengan negara yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya ada polisentrik, di mana polisentrik ini merupakan pemikiran yang mengatakan bahwa di negara manapun organisasi menaruh cabangnya, maka akan lebih baik jika cabang organisasi diatur oleh orang-orang di negara tersebut, bukan dari negara asal, sebab mereka dianggap lebih mengerti kebudayaan dan segala hal yang berkaitan dengan negara tempat cabang itu berada. Nah, yang ketiga ada geosentrik, di mana geosentrik ini merupakan pemikiran bahwa manajemen terbaik bukanlah titik beratkan pada negara asal atau negara apapun, tapi harus dilihat secara objektif berdasarkan pandangan global. Nah, di geosentrik ini, dimana kita tidak bisa melihat dari sisi negara asal maupun negara cabangnya, tapi juga harus dilihat secara global, dilihat dari segala sisi, yang mana yang baik. Selanjutnya ada berdasarkan data. Nah, cukup besar persentase yang menunjukkan kegagalan ekspatriat dalam melakukan tugasnya. Namun, hal ini bisa diantisipasi dengan melakukan seleksi dengan hati-hati. Ada banyak sumber yang bisa dipakai oleh manajemen SDM untuk mengisi posisi sebagai staf domestik maupun luar negara. Seringkali posisi manajerial diisi oleh orang lokal daripada ekspatriat. Mengapa penugasan internasional gagal atau diadakannya ekspatriat ini cenderung gagal? Karena ada faktor-faktor, yaitu antara lain seperti kepribadian. Nah, kepribadian di sini bisa diambil contoh sebagai kepribadian orang yang memiliki kepribadian ekstrovert, terus menyenangkan, stabil secara emosional, memiliki kemungkinan lebih kecil untuk berhenti lebih awal. Kenapa? Karena kan orang yang memiliki kepribadian ekstrovert atau orang-orang yang gampang bergaul ini lebih gampang dan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Maka dari itu, orang-orang yang memiliki kepribadian seperti tersebut sangat cenderung minim melakukan pemberhentian kerja lebih awal. Biasanya mereka yang memiliki kepribadian seperti ini lebih gampang bergaul dan cepat untuk beradaptasi dan betah bekerja di negara luar. Selanjutnya yang kedua ada perhatian. Nah, perhatian sini juga penting. Sebagai contoh, orang yang menginginkan karir ekspatriat berusaha lebih keras untuk menyesuaikan dengan kehidupan yang ada. Selanjutnya yang ketiga, faktor-faktor di luar pekerjaan seperti tekanan keluarga biasanya tampak jelas dalam kegagalan ekspatriat. Nah, contohnya kegagalan seperti tekanan keluarga mungkin di sini buat pekerja-pekerja yang memiliki keluarga
yang harus meninggalkan keluarga, bahkan sudah menikah, pasti harus merasakan yang namanya homesick kan. Nah, seperti yang dikatakan oleh seorang pakar, di mana penugasan ekspatriat jarang gagal karena orang itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan teknis pekerjaan. Seleksi ekspatriat dilakukan oleh manajer lini berdasarkan pada kompetensi teknis. Mereka gagal karena masalah keluarga dan pribadi, serta kurangnya keterampilan budaya yang belum menjadi bagian dari proses tersebut. Nah, biasanya di sini para ekspatriat sini jarang gagal karena penugasan atau karena pekerjaannya, tapi biasanya para ekspatriat tersebut gagal karena terjadi seperti masalah-masalah keluarga atau masalah-masalah pribadi yang dialami oleh para ekspatriat tersebut. Selanjutnya, sulit untuk mendapat teman dekat. Begitu banyaknya ekspatriat yang menjaga jarak, tidak ingin terlalu dekat dan terlalu banyak dan terlalu sering merasakan kesedihan, menjadikannya sedih secara emosional, tergantung pada seorang teman hanya untuk mendapatkan hal yang terhindari yang akan terjadi. Walaupun memiliki teman, tapi tidak sedekat teman-teman di negara asalnya. Mungkin buat teman-teman ekspatriat yang bekerja di luar negeri mungkin merasakan susahnya mencari teman dan susahnya mendapat pergaulan. Maka dari itu merupakan tantangan yang sangat besar bagi para ekspatriat jika ingin bekerja di luar negeri. Selanjutnya ada melakukan seleksi manajer internasional. Nah, ada 5 faktor penting dalam komponen penugasan secara internasional. Nah, yang pertama yaitu faktor pertama ada pengetahuan dan motivasi pekerjaan. Yang kedua ada keterampilan. Selanjutnya ada fleksibilitas, kemampuan beradaptasi. Nah, yang keempat ada keterbukaan budaya luar, dan kelima ada situasi keluarga. Selanjutnya dilakukan sebelum para ekspatriat ini dipilih untuk dikirim ke luar negeri, seorang psikolog melakukan penyaringan kemampuan beradaptasi. Ini bertujuan untuk menilai kemungkinan keberhasilan orang yang ditugaskan dalam menangani perpindahan ke luar negeri. Nah, dalam penilaian ini tidak hanya dinilai dari pihak karyawan, tapi juga dari pihak pasangannya juga jika para karyawan tersebut sudah memiliki keluarga dan sudah berpasangan, dan memperingatkan mereka akan permasalahan seperti dampaknya pada anak-anak. Nah, dampak pada anak-anak di sini mungkin dilihat dari mereka harus beradaptasi juga, karena kan anak kecil mungkin lebih susah untuk beradaptasi pada lingkungan baru. Mungkin yang mereka dulunya awalnya sekolah di sekolah yang lama terus pindah ke luar negeri kan susah juga kan, jadi sangat sulit untuk adaptasinya jika ditetapkan kepada anak-anak. Selanjutnya ada kompensasi ekspatriat. Nah, di mana menentukan taraf upah yang pantas di banyak negara bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali data survei atau paket kompensasi yang tersedia di Amerika Serikat. Tetapi data demikian tidak begitu mudah diterapkan di luar negeri. Akibatnya, salah satu kesulitan terbesar dalam mengelola kompensasi total pada level multinasional adalah membuat sebuah ukuran kompensasi yang konsisten antar negara-negara yang membangun kredibilitas antar negara. Selanjutnya ada contoh perusahaan multinasional, yaitu perusahaan Kraft, di mana perusahaan Kraft ini melakukan sebuah studi tahunan mengenai kompensasi total di Belgia, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris. Nah, mereka memfokuskan survei tersebut pada kompensasi total yang dibayarkan kepada masing-masing 10 posisi manajemen senior lokal dalam perusahaan tersebut. Nah, survei tersebut mencakup semua bentuk kompensasi, termasuk insentif tunai, ada jangka panjang, rencana pensiun, dan tunjangan medis, serta penghasilan lainnya dalam melakukan sumber daya manusia internasional ini adalah terorisme dan keamanan. Meningkatnya ancaman terorisme sangat-sangat mempengaruhi kegiatan SDM domestik maupun luar negeri.
secara domestik, misalnya menyarankan bahwa hukum dan prosedur federal anti-teroris yang baru mempengaruhi kemampuan pengusaha untuk mengimpor dan mengekspor tenaga kerja. Nah, sebagai contohnya, sejak serangan teroris 11 September, mendapatkan surat-surat karyawan untuk tenaga kerja luar negeri saat ini bias memakan waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, yang tadinya hanya beberapa hari. Hal ini karena dalam banyak kasus karyawan prospektif harus menjalani wawancara di kedutaan besar Amerika setempat, dan menjadwalkan hal ini merupakan proses yang relatif memakan waktu. Bahkan sebelum terjadinya serangan 11 September, ancaman yang dihadapi oleh para ekspatriat telah meningkat. Sebagai contohnya itu adalah penculikan di luar negeri meningkat. Ini dilansir dari tahun pertengahan hingga akhir 90-an, yang dari total kasus 830 mencapai 1728. Berarti ini peningkatannya itu lebih dari 50% ya. Terjadinya ancaman terorisme tidak hanya mengancam para ekspatriat, tapi juga mengancam sistem perekonomian. Dari sebuah berita yang dilansir dari salah satu media menjelaskan pada Selasa 11 September 2001, 2 pesawat komersial dijadwalkan berangkat dari Boston, Amerika Serikat menuju Los Angeles. Tapi naas, 2 pesawat tersebut dibajak oleh sekelompok teroris yang diduga berasal dari kelompok teroris Al-Qaeda. Nah, aksi teror ini memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari menghilangkan nyawa, merusak fasilitas publik, hingga menciptakan rasa takut di tengah-tengah masyarakat. Geliat perekonomian pun juga terganggu akibat adanya aksi teror tersebut. Dari kata Direktur Pengembangan Bisnis Financial Policy, yaitu Sean Ross, dikutip dari Investopedia, menurut Sean, sedikitnya ada sejumlah dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan dari akibat aksi terorisme tersebut. Dampak yang paling cepat terukur adalah kerusakan fisik. Biasanya para teroris mengincar sistem transportasi, pekerja, atau sumber daya ekonomi lainnya. Nah, karena yang jadi sasaran atau faktor-faktor utama yang dicari oleh terorisme ini salah satunya pekerja, mengapa ancaman terorisme ini sangat-sangat mengganggu dan sangat-sangat mengancam bagi para ekspatriat. Contoh yang dapat diambil dari kasus 11 September ini adalah serangan 2 menara WTC yang nilai kerugian dari nyawa yang hilang dan infrastruktur yang hancur ditafsir mencapai 14 miliar dolar menurut Global Terrorist Index 2015. Oleh teroris, 2 pesawat tersebut diarahkan untuk menabrak menara kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat. 2 menara WTC runtuh dan ribuan orang terbunuh. Kejadian ini dikenal sebagai serangan 11 September. Indonesia juga pernah merasakan dampak dari terorisme ini. Salah satunya pada bom Bali, yaitu 12 Oktober 2002, di mana aksi teror tersebut menelan korban sebanyak 200 jiwa dari 21 negara dan merusak 428 gedung. Walaupun di Bali tidak terdapat perusahaan multinasional yang melibatkan para ekspatriat, tapi ini merupakan berita bagi seluruh internasional, bagi seluruh negara, karena di Bali itu kan banyak ada turis-turis. Jadi para turis tersebut berasal dari mancanegara, yang dimana Indonesia juga pasti ada melakukan kerjasama dengan negara tersebut. Jadi secara tidak langsung ancaman terorisme di Bali ini berdampak bagi perekonomian global baik Indonesia maupun di skala internasional. Ada beberapa saran untuk menjaga para pelaku bisnis dari kejahatan dalam perjalanan mereka.
Antara lain itu yang pertama, memberi pelatihan umum kepada para ekspatriat tentang pekerjaan mereka, tentang bagaimana hidup di luar negeri dan tempat yang akan mereka tuju, sehingga mereka lebih terorientasi saat tiba di negara tersebut. Yang kedua, ada beritahu mereka agar tidak menarik perhatian bahwa mereka adalah orang asing. Nah, biasanya di beberapa negara tuh baik jika dilihat orang tersebut merupakan turis atau orang tersebut bukan merupakan orang asal dari negara tersebut, maka sangat-sangat rawan dilakukan kejahatan seperti misalnya seperti pencurian atau perampokan. Contohnya yang paling sering itu di Prancis ya, di Paris itu sangat-sangat banyak sekali terjadi kriminalitas seperti pencurian atau perampokan tas-tas turis yang biasanya berisi seperti paspor. Nah, para pencuri atau perampok ini itu memfokuskan atau melakukan pencurian tersebut, fokus utamanya adalah mencuri paspor dari para pengunjung tersebut. Yang ketiga ada berikan karyawan kabar mengenai permasalahan kejahatan lainnya secara teratur. Misalnya memberikan informasi layanan dari Departemen Luar Negeri yang misalnya dapat dilihat di halaman web www.travelstate.gov. Linknya bisa lihat di atas. Yang keempat, sarankan agar karyawan tetap percaya diri sepanjang waktu. Seperti bahasa tubuhnya, jangan dilihatin kalau kita itu bukan berasal dari negara tersebut. Jadi harus percaya diri bahwa kita tuh bisa beradaptasi di negara tersebut. Nah, salah satu masalah pelik dalam mengirim pegawai ke luar negeri adalah kemungkinan sekitar 40-60% bahwa mereka akan berhenti dalam kurun waktu 3 tahun. Studi mengatakan bahwa organisasi butuh investasi besar untuk mengirim pegawai ke luar negeri. Di antaranya adalah biaya transportasi, akomodasi, pelatihan, serta gaji yang tentunya akan merugikan organisasi apabila mereka harus berhenti. Nah, untuk itu dibutuhkan program repatriasi yang memiliki prinsip seperti berikut. Pastikan bahwa para ekspatriat serta keluarganya tidak merasa bahwa organisasi menelantarkan mereka begitu saja. Nah, solusi untuk hal ini antara lain adalah menggunakan persetujuan repatriasi. Untuk hal ini antara lain adalah menggunakan persetujuan repatriasi, menunjuk sponsor, menggunakan konseling karir, memastikan para ekspatriat untuk tetap terhubung dengan organisasi dan menawarkan program reorientasi untuk ekspatriat dan keluarganya. Nah, mengapa keluarga di sini sangat penting dalam faktor-faktor menunjang para ekspatriat di negara tersebut, karena biasanya para ekspatriat ini tidak betah bekerja di luar negeri karena adanya masalah keluarga. Seperti misalnya para ekspatriat yang sudah berkeluarga dan sudah menikah pasti sangat-sangat merasakan keberatan jika harus ditugaskan di perusahaan cabang atau di luar negeri, karena kan kasihan kan jauh dari keluarga, pasti homesick dan jadinya LDR. Bahkan jika negara yang itu jauh, misalnya sampai antar benua, kan pasti perbedaan jamnya sangat jauh. Misalnya 7 jam yang di sana masih siang, di sini udah malam, di sini udah pagi, sana masih malam. Jadi melakukan komunikasi juga susah kan keluarganya. Maka dari itu pihak perusahaan memberikan konseling dan pelatihan bagi para ekspatriat dan khususnya bagi pasangan mereka, apakah yakin untuk bekerja di luar negeri. Sekian pemaparan saya mengenai materi International Human Resource Management atau sumber daya manusia internasional secara global. Maaf sekali jika banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk kalian semua.
Jika kalian memiliki saran maupun hal-hal yang ingin diutarakan mengenai materi tersebut, please add comment below di kolom komen. Feel free to ask atau berdiskusi dengan saya mengenai materi ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching this video and bye bye. See you on another video. Bye.